Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putfira Aditya, MPM 5021072 dari kelas 5C, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio Magister Pendidikan. Saya akan membahas materi tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK Kurikulum 2013 dan P5 IKM. Pembahasan pertama yaitu analisis KD dan IPK pada pembelajaran IPS terhadap muatan PPK Kurikulum 2013. Penguatan pendidikan karakter merupakan program pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Terdapat 5 nilai karakter utama dalam PPK yang bersumber dari Pancasila, yaitu religiulitas, nasionalisme, integritas atau kejujuran, kemandirian, dan gotong royong. Kompetensi dasar merupakan yang dilakukan atau diterapkan di dalam pembelajaran yang ada di Indonesia untuk mencapai nilai-nilai inti yang ingin dicapai. Kompetensi dasar yang dibuat di dalam hal ini adalah memulai pembelajaran dengan membaca doa dan juga mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa, sehingga dalam hal ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di dalam sekolah dasar dapat menerapkan nilai-nilai spiritual dan dapat membiasakan setiap peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi IPK adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam KD. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur IPK pada kurikulum 2013 untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI 1 dan KI 4. IPK untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. Pembahasan kedua yaitu analisis CP, ATP, dan TP terhadap muatan P5 IKM. Berdasarkan Kemendikbudristek Nomor 56 2022, P5 Kurikulum Merdeka merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Pelaksanaan P5 ini dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, maupun waktu pelaksanaan. Proyek tersebut juga dirancang terpisah dari pembelajaran intrakurikuler. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri dari 6 fase, A, B, C, D, E, dan F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD A sampai C, SMP B, SMA E sampai F. Capaian pembelajaran terdiri atas yang pertama yaitu menguji pemahaman, yang kedua peningkatan kompetensi, yang ketiga refleksi dan evaluasi, yang keempat perbaikan dan rencana tindak lanjut. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mencapai capaian pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi materi pengajaran, yang kedua metode pengajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran
atau TP merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Semoga penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.